mahasiswa baru ya, Iya. ngelihat mayat aja buka mayat bener-bener takut gitu kan. Tapi di situ lebih takutnya lagi, deh tolong bukain, bener nggak itu pasiennya. Pas gue buka itu orangnya udah hancur gitu. Udah bukan bentuk manusia. Iya maksudnya udah pada robek lah segala macam, udah pada namanya ketabrak kereta kan. Anggapan dia pasien itu masih ada. Dia ngelihat kalau pasien itu masih ada. Iya. Padahal pas lu jaga tuh pasien itu udah dibawa pulang. Ya udah dibawa pulang karena udah meninggal gitu kan. Berarti yang dia lihat itu siapa? Ngebedain sih sebenarnya. Kalau yang paling sering itu benda jatuh gitu, soalnya benda jatuh mungkin jatuh doang gitu kan. Tapi kalau ada yang merintih itu susah bedain. Kenapa bisa susah bedainnya? Karena di situ juga pasien ada yang ada yang merintih gitu kan. Jadi mungkin pasien gitu kan. Iya. Mungkin pasien gitu kan. Nggak tahu kalau itu benar-benar makhluk halus atau bukan. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan salah satu temen gue juga yang mau bercerita pengalaman horor ya tentunya. Horor. Iya. Horor. Halo Bang Teguh, boleh kenalin? Halo. Nama saya Teguh ya. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu nih kita. Ya, beberapa hari. Jadi pengalaman horor lu tuh gimana sih Bang? Sebenarnya bagi gue nggak terlalu horor sih pengalaman hidup dari awal seumur hidup sampai usia sekarang nih. Iya, terus? Jarang yang gue temuin paling horor gitu. Paling ada beberapa lah yang menurut gue nggak terlalu horor banget. Lu kan perawat nih ya. Nah, pasti ada pengalaman horor entah itu di RS atau di tempat lu kerja pastinya kan. Ada sih, ada beberapa lah dari awal. Mau diceritain gak nih? Ya, terus kan kita Iya. cerita pengalaman horor nih gimana? Pertama gue dulu kuliah di keperawatan gitu, akademi keperawatan ya. Pas semester udah semester 3, semester berikutnya itu ada pemagangan di rumah sakit. Oke. Emang itu gue tuh awam banget ya sama dunia kesehatan, apalagi lingkungan rumah sakit. Namanya kita mahasiswa terjun itu menemui pasien langsung kan. Bener-bener itu gue rasa, ini rumah sakit serem banget gitu kan. Seremnya tuh karena apa? Karena bangunannya kah atau emang karena jadi suasananya gitu? Karena kita baru datang situ kan suasananya ya. Ternyata bermalam di rumah sakit itu serem juga ya, apalagi nanganin pasien gitu kan. Iya, benar-benar. Ya, walaupun itu di ruangan perawatan yang apa sih namanya? Yang nggak terlalu horor nggak gitu. terlalu horor lah maksudnya gitu. Terus pengalaman horor lu tuh selama lu magang tuh gimana Bang? Pertama magang gua di rumah sakit ya. Rumah sakit ada salah satu rumah sakit. Pertama kali magang dari kampus tuh terjunin langsung ke rumah sakit. Pertama gue jaga pagi. Pas hari-hari terakhir tuh jaga malam tuh ya. Jaga malam, tidur juga. Bener-bener itu gue tidur tuh di ruangan pasien. Bukannya tidur ya, tempat istirahat aja gue di situ. Kosong, mumpung ruangan lagi kosong, ya udah gue istirahat di situ. Beda sih sama kamar sendiri gitu kan. Hawa-hawa kayak orang serem gitulah. Namanya kita baru datang. Bau-bau pasien, bau-bau rumah sakit segala macem. Itu oke lah, gue udah terbiasa di situ. Gue terbiasa ya di dalam ruangan itu. Mungkin emang begini kali dalam ruangan. Terbiasa sebulan 2 bulan terbiasa. Dan gitu di minggu keberapa gitu ya. Gue diajak sama senior gue ternyata. Diajak senior gue, "Dek, ayo ikut." Ikutlah. Kemana coba? Ruang mayat tahu. Nah terus lu di ruang mayat tuh ngapain? Jadi gini, di suatu hari itu ada korban yang habis, bapak-bapak yang telah
Kecelakaan. Tertabrak kereta. Akhirnya Bener kondisi tubuh emang hancur lah. nggak utuh badan. Ya gitu. Emang itu senior mungkin ngerjain ya, ngerjain gua tuh. Dia ikut coba cek itu pasiennya, benar nggak? Namanya gua di situ kan mahasiswa baru ya, Iya. ngelihat mayat aja buka mayat, bener-bener takut gitu kan. Tapi di situ lebih takutnya lagi. Dia tolong bukain, bener nggak itu pasiennya? Pas gua buka itu orangnya udah hancur gitu. Udah nggak bukan bentuk manusia. Iya maksudnya udah pada robek lah segala macam, udah pada namanya tertabrak kereta kan. Iya pasti sih. Udah. Gila gua ngebuka mayat aja itu aja baru pertama kali gitu kan. Langsung dibukanya orang yang begitu. Itu Gimana? hancurnya tuh bagian atasnya gitu. Iya, udah hancur semua. Makanya gila sih gua bilang. Pengalaman gua di situ, gua ngeliat mayat aja, ngebuka mayat itu aja gua rada rasa takut. Pas gua buka gini udah hancur orangnya kan. Langsung bener-bener ngerasa trauma gitu gua dari dalam rumah. Tapi lu nggak pingsan kan? Ya enggak lah. Ya takutnya kan saking kagetnya lu shock terus lu pingsan kan bisa. Enggak gitu juga gua. Emang di situ langsung gua merasa takut. Dan udah kebiasaan sih kan sampai sekarang udah kerja di rumah sakit juga. Udah biasa aja. Udah biasa, jadi hal-hal kayak gitu sama mayat sama orang yang udah meninggal gitu kan di dalam rumah sakit udah biasa aja gitu ngelihat orang sekaratul mautnya kayak gimana kayak gitu. Tapi itu pernah didatengin nggak gitu sampai ikut ke rumah gitu? Nggak ada sih pengalaman sampai saat ini nggak ada. Oh nggak ada, masih aman-aman aja. Mungkin kalau bayang-bayang masih ya. Bayang-bayang kayak apa tuh kayak? Kebayangan gitu kan. Oh, kebayang. Kebayang kita orang tuh sekaratul maut gitu. Kita ke bawah sampai ya Allah gitu kan. Oh, mikir. Jadi ingat sama Allah kan? Saat itu. Setelah itu udah lupa. Iya, gua minum. Oh, boleh. Terus teman-teman lu ada pengalaman horor lain nggak? Teman-teman gua ada sih. Jadi ada di salah satu rumah sakit lagi ya. Itu udah bekerja. Jadi gini. Ada ruangan isolasi. Oke. Isolasi itu ya ruangan khusus lah ya, pasien khusus. Nah, emang penyakitnya sih nggak menular, tapi dia aromanya ya lumayan nyengat gitu kan. Nah di situ pasiennya masih apa namanya? Masih hidup lah. Kita masukin obat, kita rawat segala macam lukanya ininya udah selesai gitu kan. Ternyata 2 hari dia dirawat di situ, pasiennya meninggal Karena penyakitnya. Oke, terus? Dia meninggal karena nggak kuat sama penyakitnya gitu. Teman gue yang pagi, gue masuk siang nih. Teman gue masuk jaga pagi, dia habis ngerawat segala macam. Dan kejadian itu pas gue lagi jaga siang, pasien itu meninggal. Pasien itu meninggal di jam 8 malam kalau nggak salah. Di jam 8 malam dia meninggal. Emang udah nggak ada, ya udahlah namanya udah biasa gitu kan ngeliat orang meninggal di dalam rumah sakit ya kan. Iya. Besoknya teman gue jaga pagi. Dia nyiapin obat loh untuk si pasien itu. Karena anggapan dia pasien itu masih ada. Dia ngelihat kalau pasien itu masih ada. Padahal pas lu jaga tuh pasien itu udah dibawa pulang. Ya udah dibawa pulang karena udah meninggal gitu kan. Berarti yang dilihat itu siapa? Pas ditanya kan, yang ditanya sama perawat lainnya, satu shift sama dia, lu masukin obat siapa? Bapak itu yang di ruangan itu gitu kan. Nah, terus? Dia meninggal kemarin malam. Tadi ada loh gitu. Iya gitu dia bener. Terus? Benar-benar sih emang kayak dia merinding lagi nih gua nih ceritain. Dia ngomong begitu tuh benar-benar fakta. Jadi dia ngelihat dari ada kan ruang isolasi ada jendela ini itu kan ada jendela kacanya tuh biar ngelihat pasiennya gitu kan. Berarti kan pasien itu kan udah dibawa pulang nih.
ya kan? Sejak pas dia meninggal tuh nggak lama langsung dibawa pulang kan? Iya. Terus besok pagi temen lu masih ngerasa orang itu ada. Yang diheranin cuma dia yang ngerasain itu. Yang lainnya nggak? Enggak. Pas dia nyiapin obat, terus dia tindakan ke pasien itu, Dia sampai belum ada tindakan. belum ada tindakan. Coba baru nyiapin doang. Baru nyiapin aja. Karena dia pikir dia ngelihat pasien itu masih ada. Tapi dia ngecek lagi nggak? Ngecek deh dari rekam medisnya juga, dia ngecek segala macam. Padahal rekam medis itu nggak ada. Udah. Cuma aja kayak orang ketutupan gitu matanya gitu. Kalau bawa itu rekam medisnya ada, terus pasiennya juga masih ada, nggak tahu juga dia. Dia ceritanya gitu, makanya karena kan beda shift nih, beda shift, dia ceritain ulangnya kayak gitu. Pas kita operan. Terus setelah dikasih tahu kalau pasien itu udah nggak ada, terus dia ngecek lagi nggak? Ngecek lagi. Ternyata emang udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi dia pertama ngecek namanya baunya khas kan, baunya khas. Dilihat begitu masih ada, gitu. Pas dia maafin nyiapin lihat rekam medis, udah dimasukin obat belum katanya. Masih ada, makanya dia nyiapin obat segala macam. Memang udah jadwalnya nyiapin obat kan. Nyiapin obat. Ditanya, buat siapa ini? Tapi ini udah nggak ada loh. Nah kan di situ ya udah langsung dia serius loh. Itu tadi gue lihat ada katanya. Udah nggak ada. Ya udah di situ bener-bener. Ya, itu sih bagi temen gue yang Horor banget itu. Tapi gue belum pernah ngalamin hal seperti itu. Tapi setelah itu gimana? Dia masih ngalamin pengalaman horor lainnya nggak? Yang gue tahu sih itu hanya itu aja sih. Ya, yang paling cuma kalau di rumah sakit tuh ya hal-hal biasa lah, cuma benda-benda jatuh atau bergerak gitu. Itu biasa tuh, benda-benda jatuh bergerak kayak gitu. Ya biasa lah. Biasa, jadi udah makanan kalau jaga malam tuh udah biasa. Lu dengar suara apa-apa juga udah biasa. Biasa kalau lu denger suara-suara itu suara-suara apa tuh biasanya? Kita susah ngebedain sih sebenarnya. Kalau yang paling sering itu benda jatuh gitu, suara benda jatuh mungkin jatuh doang gitu kan. Tapi kalau ada yang merintih itu susah bedain. Kenapa bisa susah bedainnya? Karena di situ juga pasien ada yang merasa ada yang merintih gitu kan. Jadi mungkin pasien gitu kan. Iya. Mungkin pasien gitu kan. Nggak tahu kalau itu benar-benar makhluk halus atau bukan. Kita pikirnya itu pasien gitu. Nah, udah gitu doang. Selama lu jadi perawat nih ya, berarti kan kalau lu cuma digangguin kayak benda-benda jatuh gitu kan. Terus suara-suara yang lu anggap itu cuma suara pasien. Iya. Tapi teman-teman lu yang lain gimana? Hal-hal kayak gitu karena hal-hal biasa kali ya. Jadi ya nggak usah, dia nggak banyak cerita sih tentang itu karena udah dimakan sendiri aja. Tapi biasanya temen lu yang horor, pengalaman horor lainnya tuh apa? Pernah waktu magang, Benar sama waktu masih kuliah ya.